pembuktian sebelumnya, kita sudah menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, kosinus, maupun pada tangen. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika sudut A dan sudut B merupakan dua sudut yang sama pada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri? Nah, pertama kita mulai untuk rumus sudut ganda pada sinus. Pada sebelumnya, kita sudah menemukan rumus jumlah dua sudut pada sinus, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jika sudut B sama dengan sudut A, maka kita peroleh sin A tambah A sama dengan sin A cos A ditambah cos A sin A. Jadi, sudut B-nya ini kita ganti dengan sudut A. Jadi, sin A tambah B kita ganti menjadi sin A tambah A. Lalu cos B-nya kita ganti jadi cos A, sin B kita ganti jadi sin A. Sehingga kita peroleh sin A tambah A sama dengan sin A cos A tambah cos A sin A. Lalu kita jumlahkan A tambah A itu sama dengan 2A. Jadi sin 2A sama dengan sin A cos A. Nah, ini cos A sin A-nya kita tukar menjadi sin A cos A. Nah, karena sin A cos A ditambah sin A cos A itu bernilai sama dengan 2 sin A cos A, sehingga kita peroleh persamaan sin 2A sama dengan 2 kali sin A cos A. Nah, dari sini kita peroleh suatu bentuk rumus sudut ganda, yaitu sin 2A sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Nah, ini yang kita sebut sebagai rumus sudut ganda pada sinus. Sekarang kita masuk ke rumus sudut ganda pada kosinus. Pada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus, kita punya rumus yaitu cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Nah, jika sudut B sama dengan sudut A, sama seperti sebelumnya, kita tuliskan cos A tambah A sama dengan cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Nah, cos A tambah A ini bisa kita ubah menjadi cos 2A. Lalu cos A kali cos A itu sama dengan cos kuadrat A. Sin A kali sin A itu bisa kita ubah menjadi sin kuadrat A. Sehingga kita peroleh bentuk rumus cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini merupakan rumus sudut ganda pada kosinus. Nah, tetapi jika kita amati rumus sudut ganda pada kosinus, itu sebenarnya mirip dengan rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kenapa mirip? Karena komponennya sama, yaitu ada sin kuadrat A dan cos kuadrat A. Nah, bagaimana jadinya jika rumus identitas ini kita manipulasi? Misalkan sin kuadrat A-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nanti kita peroleh cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Lalu nilai cos kuadrat A ini yaitu 1 kurang sin kuadrat A kita masukkan ke sini. Sehingga kita peroleh cos 2A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Lalu kita kurang lagi sin kuadrat A. Nah, min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A itu sama dengan min 2 sin kuadrat A. Jadi kita peroleh cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, dari sini kita peroleh bentuk rumus sudut ganda pada kosinus, yaitu rumus lain, yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Begitu pula untuk rumus identitas, apabila yang kita pindah ruaskan adalah cos kuadrat A-nya. Kita pindahkan ke ruas kanan. Kita peroleh bentuk persamaan sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah, jika kita mulai dari rumus dasar sudut ganda pada kosinus, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sin kuadrat A-nya kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Kita peroleh cos kuadrat A dikurang 1 kurang cos kuadrat A. Lalu kurang ini kita kali masuk ya. Cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A kurang 1. Nah, dikurang negatif itu sama dengan ditambah, berarti dikurang 1 ditambah cos kuadrat A. Nah, cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 2 cos kuadrat A. Jadi kita peroleh bentuk cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini merupakan rumus sudut ganda pada
kosinus, yaitu rumus lain selain dua rumus yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Nah, dari sini kita punya 3 rumus pada rumus sudut ganda untuk kosinus. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Oke, kita lanjut pada rumus sudut ganda pada tangan. Pada rumus jumlah 2 sudut pada tangan, kita punya rumus tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Nah, jika sudut B sama dengan sudut A, maka diperoleh tan A tambah A sama dengan tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A. Jadi sudut B-nya kita ganti jadi sudut A. Sehingga kita peroleh tan 2A sama dengan tan A kali tan A itu sama dengan 2 tan A per tan A kali tan A itu sama dengan tan kuadrat A. Nah, dari sini kita punya rumus sudut ganda untuk tangan, yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Nah, ini merupakan rumus sudut ganda pada tangan. Nah, dari pembuktian tersebut kita sudah punya rumus sudut ganda, yaitu yang pertama untuk sinus, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian untuk kosinus, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau bisa juga kita gunakan rumus 1 kurang 2 sin kuadrat A. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang lain, yaitu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini merupakan rumus sudut ganda pada kosinus. Kemudian yang terakhir, rumus sudut ganda pada tangan, yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, dari sini kita sudah membuktikan ada 5 rumus sudut ganda, di mana cos 2A-nya ada 3 ya. Tapi secara umum kita sudah membuktikan rumus sudut ganda untuk sinus, kosinus, maupun tangen seperti yang tampil berikut.